Wah, wah, seneng banget nih teman-teman. Game kesukaan saya ada model kitnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Basic by Air. Ya teman-teman, seperti yang saya bilang di opening, game kesukaan saya, Fate Grand Order, sekarang ada ini teman-teman, model kitnya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai membahas model kitnya teman-teman, kita masuki dulu segmen Basic of the Toys. Ya teman-teman, sebelum kita buka dalam boxnya, ini sebenarnya mainannya sudah saya rakit ya. Saya akan memberi keterangan sedikit. Apa itu model kit? Nah, model kit adalah suatu action figure yang mengharuskan kita untuk merakitnya dan terbuat dari plastik teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Oke, nanti agar kalian lebih enak dan nyaman ngelihatnya, kita langsung fokusin ke sini aja teman-teman, seperti biasa kalau kita lagi bahas mainan ya. Oke, nah si Fate Grand Order ini tepatnya saya mengambil tipe Saber, si Atria Pendragon teman-teman. Nah, ini namanya adalah Petiris ya teman-teman. Kalau kalian ingin mencarinya bisa di Tokopedia dan lain-lain ya teman-teman. Kalian tinggal cari Petiris Fate Grand Order. Nah, situ ada macam-macam. Sebelumnya saya juga udah punya si Petiris dari ini nih teman-teman, John the Arc Altar ya teman-teman, kayak gitu. Nah, sekarang saya yang baru ini saya punya ini, si tokoh utamanya yang kalian bisa melihat di seri Fate Zero, Fate Stay Night, di seri-seri awal Fate ya. Ini ada si Atria Pendragon sebagai Saber teman-teman. Oke, gimana pembahasan kita tentang Petiris Fate Grand Order ini? Nah, langsung aja nih teman-teman, fokus ke sini ya. Dan jangan lupa ikutin saya terus. Ya oke teman-teman, saya udah langsung di boxnya ya teman-teman. Nah, boxnya ini ada tulisannya Fate Grand Order dan tampilan si Atria Pendragon nih teman-teman. Oke, langsung saya buka aja nih ya teman-teman si boxnya. Nah, di dalam boxnya sih ya pasti ada plastik-plastik karena saya udah ngerakitnya ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Sep. Kalau kalian yang belum tahu model kit kayak gini nih teman-teman. Nah, ini bagian yang tidak saya sukai sebenarnya teman-teman. Ini adalah bagian stiker, dimana stiker-stiker ini nantinya kita gunakan untuk sebagai komponen pemanis ya dalam model kit. Nah, ini ada petunjuk dalam merakit nih teman-teman. Kita sangat membutuhkan ini karena kalau tidak mengikuti ini, sekalipun kalian udah jago nggak ngikutin ini, tapi tetap aja nantinya bakal salah langkah ya. Jadi lebih baik kalian melihat ini dalam merakit teman-teman, kayak gitu. Oke, ini adalah si runnernya teman-teman. Ini udah saya gunakan semua runnernya ya. Oke teman-teman, kayak gini. Nah, dia tuh ada dua stiker teman-teman. Satu yang tipe yang dry sticker, satu lagi yang kayak gini nih teman-teman. Oke, bisa kalian lihat ya saya. Nah, kayak gitu. Oke, saya bersihin dulu kardusnya. Nanti kita langsung lihat ke dalam si model kitnya ya teman-teman, yang udah saya rakit nih teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah model kitnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat, ini si Atria Pendragon teman-teman. Oke, kayak gini tampilannya ya. Nggak begitu tinggi ukurannya, sekitar 15-20 sentian kali ya teman-teman, segini ya, atau bisa kurang dari itu, saya nggak ngitung. Oke, si model kit ini memiliki mahkota, bisa juga ada si ini mantelnya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau pakai ini, kalian mau samain sama versi di animenya, kalian juga bisa melepasnya teman-teman, kayak gini. Oh, maaf sekali Atria, saya harus melepaskan ini.
Sep, ini bisa kita copot. Ini ada kuncinya di sini teman-teman. Cus. Nah, ini kalian pasang lagi ke sini. Coblos. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Ini versi di filmnya. Pedangnya juga bisa kita ini sebagai di aksesoris. Kita ganti posisinya teman-teman. Sep. Nah, kayak gini teman-teman. Gini, lucu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada engsel-engselnya atau join-joinnya ya teman-teman. Join apa aja yang si Saber ini punya? Pertama, kepalanya atau rambutnya. Ini nggak bisa dimainin, tapi bisa dicopot tadi ya teman-teman. Terus di lehernya ini ada, ini bisa, ini standar ball join karena ada ball joinnya di dalam. Ya, oke, ini bisa dimainkan. Terus juga ada di pergelangan tangan. Ya, ini bisa kayak gini. Kayak gini teman-teman. Terus di pergelangan tangannya bisa, oh bisa, pergelangan tangannya bisa. Terus oke, kayak gitu teman-teman. Ini juga sama. Selanjutnya kakinya ini hanya engsel kakinya sedikit ya teman-teman. Sebentar, mungkin kurang jelas. Oke, kakinya lebih ke mati ya teman-teman. Set, kayak gitu, tapi bisa dimainkan sedikit. Oke. Nah, gimana sih perbedaannya dengan si temannya yang saya punya atau si musuhnya dari si Jeanne d'Arc Alter? Oke, kita lanjutin ke pembahasan ya teman-teman. Saya udah ada di sampingnya, ini Jeanne Alternya teman-teman, kayak gini. Ya, kalian bisa lihat Jeanne itu wajahnya lebih serem ya teman-teman. Nah, kayak gini, dan lebih gelap karena memang dia penjahat. Terus juga dari sisi aksesoris, si Jeanne d'Arc ini tidak memiliki mode seperti si Saber. Dia bisa mode dia saat menjadi raja, bisa juga saat mode dia bertarung. Dia hanya kayak gini, tapi memang aksesorisnya diberikan lebih banyak, seperti dia sedang megang benderanya yang memang ciri khasnya Jeanne d'Arc. Terus juga ada pedangnya teman-teman, kayak gitu ya. Terus stand base-nya juga ini si Jeanne d'Arc lebih, apa ya, saya bilang nih stand base-nya lebih keren karena glossy mengkilap gitu ya teman-teman, tembus gitu. Terus juga dari segi rambut sih hampir sama ya teman-teman. Tapi kalau kalian yang mengumpulkan dan mengetahui gamenya, kalian bisa mengumpulkan karakter yang kalian suka masing-masing nih teman-teman. Kalau saya memang suka dua ini. Sebenarnya ada satu karakter lagi, Gilgamesh teman-teman, tapi mungkin nanti kalau saya beli saya bahas juga nih teman-teman, kayak gitu. Oke, langsung balik lagi ke muka saya kali ya teman-teman. Ya, cat. Oke teman-teman, udah balik ke meja saya lagi ya teman-teman. Fokus kameranya udah kesini lagi teman-teman. Ya teman-teman, kalau yang suka dengan model kit dan merakit, lebih baik kalian membeli Petiris ini teman-teman, karena dari sisi apa ya, saya bilang dari sisi tampilan mainannya sendiri, si Petiris ini menurut saya cukup baik ya, sangat baik. Cuman memang yang sedikit mengesalkannya itu adalah banyaknya stiker ya teman-teman, menurut saya itu. Ya, kalau kalian memang kurang suka dengan tipe model yang merakit seperti ini, kalian mungkin bisa beralih ke Figma ataupun SHF kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kalian lebih cocok untuk memajangnya tapi tidak merakitnya kayak gitu teman-teman. Tergantung passion kalian dalam mengumpulkan mainan teman-teman. Kalau saya sih jujur aja, saya lebih suka ngerakit karena lebih ada tantangannya dalam menyelesaikan suatu karya dan mainan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk dikoleksi juga menurut saya lebih puas kayak gitu teman-teman. Biarpun dari segi harga atau prestis untuk barang yang dirakit itu kurang ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari Basic by Air untuk Petiris Fate Grand Order ini ya teman-teman. Kalau kalian punya kritik, saran, dan ide, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar teman-teman, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk
klik like and subscribe channel Basic by R ya. Biar kita tentunya terus berkembang, teman-teman. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eris Pia, pamit. Salam Basic by R. Know the basic before you get expert. Ciao. Oke, lanjut ke pembahasan Millennium Falcon.